pada Pastor John Laba. Waktu dan tempat dipersilakan, Pastor. Baik, Ibu Bapak, Saudara-saudari, para suster yang saya kasihi, semalam kita semua renung tentang sosok Santo Petrus yang begitu kaya kehidupan rohaninya dan memperkaya kehidupan kita. Perjalanan rohani dari Santo Petrus yang kita renungkan semalam membuat kita semakin mencintai gereja, semakin mencintai para gembala kita, Bapak Suci, para uskup, para imam yang setia untuk melayani gereja Kristus. Pada hari ini sebagai puncak kita melihat sosok yang juga sangat penting, yaitu sosok Santo Paulus. Sosok ini memang luar biasa. Sangat berbeda dengan Santo Petrus yang semalam kita lihat. Dari awal dia mendapatkan sebuah panggilan yang indah dan siap untuk mengikuti Yesus menjadi penjala manusia. Lain dengan Santo Paulus, perjalanan rohaninya dimulai dengan suatu keunikan yang luar biasa, tapi dari keunikan itu membuat dia berjalan sampai tuntas bersama Kristus. Nah, mari kita coba pertama-tama mengenal sosok dari Santo Paulus ini. Sama seperti tadi malam, Santo Petrus mengatakan, saya kalau bicara tentang spiritualitas Santo Petrus terlalu luas. Demikian juga Santo Paulus. Maka saya lebih fokus pada perjalanan rohani mereka, perjalanan rohani baik Santo Petrus maupun Santo Paulus, di mana dari perjalanan rohani yang unik itu membantu kita untuk bisa mengambil spiritualitas mereka untuk memperkaya kehidupan rohani kita. Kita seperti tadi malam Santo Petrus, mari kita kenal dulu siapa orang ini, siapa Saulus itu. Ya. Nama aslinya adalah Saulus. Tapi kemudian nanti dalam perjalanan misionernya, karena dia berjumpa dengan orang-orang Yunani, maka nama Yahudinya Saulus akan diganti menjadi Paulus yang kita kenal sampai saat ini. Nanti itu kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat yang ke-9. Dia lahir sekitar tahun 3 di daerah Tarsus, daerah Kilikia di Turki saat ini, Turki bagian tengah. Punya pendidikan yang bagus, dididik oleh seorang profesor, Gamaliel, ahli Alkitab yang hebat, dan tentu kalau punya guru, seorang profesor yang hebat, muridnya seperti Paulus ini juga luar biasa. Kita bisa membaca tulisan-tulisan Santo Paulus dalam Kitab Perjanjian Baru. Dari tulisan-tulisannya kita akan tahu pohon yang sebenarnya. Sosok Gamaliel yang hebat. Kemudian, kapan dia meninggal? Dia meninggal sekitar tahun 67 di Roma. Ya. Dan saya tambahkan di sini menurut tradisi Kristen, ya, Paulus itu dipenggal di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero sekitar tahun 67 di Tre Fontane Abbey. Ya. Pada bulan Juni yang hal-hal yang terbaru itu pada bulan Juni tahun 2009, ya, Paus Benediktus mengumumkan hasil penggalian makam Paulus di Basilika Santo Paulus di luar tembok, atau kalau di Roma ada sebuah gereja besar, Basilika San Paolo Fuori della Mura, ya, di luar tembok. Di situ ditemukan sarkofagus, dan ketika dibuka dan diuji,
dan penelitian selanjutnya secara ilmiah ditemukan bahwa ya kemungkinan besar itu adalah tulang belulang dari Santo Paulus, ya, karena makam itu dari abad-abad yang pertama hingga abad yang kedua. Nah, setelah kita melihat sosok ini, ya, saya mau memanggil kita untuk melihat hasil karyanya. Hasil karyanya kita temukan dalam kitab Perjanjian Baru, ada banyak sekali surat ini. Surat kepada jemaat di Roma, 1-2 Korintus, kepada jemaat di Galatia, Filipi, kemudian 1-2 Tesalonika, Filemon, Efesus, Kolose, kemudian Timotius 1 dan 2, dan juga Titus. Dari semua surat yang dia tuliskan, kita mengenal ya sosok Paulus ini begitu luar biasa, punya hati yang begitu terbuka, punya kedekatan ya yang sangat intim dengan Yesus yang dia ikuti. Tiada hari tanpa mengatakan tentang Yesus sebagai anak Allah dan Yesus sebagai seorang Mesias. Bahkan ketika dia sudah ditangkap di Yerusalem dan diadili, dia tidak segan-segan untuk bersaksi tentang Yesus, di mana kesaksian tentang Yesus itu dia fokuskan pada sosok Yesus yang pernah hidup, dia sudah mati, dan dia bangkit. Nah, kebangkitan inilah yang menjadi argumen penting dari Paulus ketika dia berdebat dengan orang-orang yang menjadi lawan-lawan politik dari dia. Nah, ini surat-surat yang saya yakin kita semua sangat familiar dengan tulisan-tulisan Santo Paulus ini. Kemudian satu hal lagi yang penting ya di sini adalah tentang panggilan ya dari Paulus ini. Dari Saulus menjadi Paulus itu sebuah panggilan yang sangat mulia. Nah, Santo Lukas dalam Kisah Para Rasul dia menceritakan ya tentang Saulus ini yang tidak malu-malu setelah dia mendapatkan panggilan atau orang biasa sebut dengan pertobatan Santo Paulus. Ya, ada yang mengatakan panggilannya, dia dipanggil oleh Tuhan menjadi rasul. Ada yang mengatakan pertobatannya dan menjadi milik dari Tuhan. Nah, dia ini tidak malu-malu untuk menceritakan pengalaman pertobatannya ini sebanyak 3 kali di dalam Kisah Para Rasul. Kalau kita membaca narasi yang pertama tentang pertobatannya, itu kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 19. Dia menceritakan apa adanya. Tidak malu-malu ya. Tapi dia bercerita bahwa dia dengan kuasa yang dia miliki, apalagi dengan surat yang dia sudah pegang di tangan, dia berencana untuk membumi hanguskan atau menghancurkan orang-orang yang mengaku bahwa mereka percaya kepada Kristus. Dan dengan kuda dan pakaiannya yang gagah perkasa dan juga dikawal oleh teman-teman, ternyata dalam perjalanan itu dia melihat sebuah cahaya. Dan cahaya itu begitu kuat dan dia jatuh. Dan ketika dia jatuh, dia mulai berdialog. Dan ternyata dia berdialog dengan Kristus yang bangkit. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau, Tuhan? Saya adalah Kristus yang engkau aniaya. Dan peristiwa yang betul-betul mengubah kehidupannya adalah dia menjadi buta. Bayangkan seorang Saulus yang gagah perkasa, yang
tampil begitu beda dengan kuda yang megah, pakaian kebesarannya. Ternyata ketika melihat cahaya itu, dia tidak berdaya apa-apa. Dia terjatuh, menjadi buta, dan tidak bisa buat apa-apa. Kehebatannya menjadi hilang. Bahkan teman-temannya yang bersama-sama dengan dia, itu menyesal karena mau menemani seorang Saulus yang si jagoan ini. Untung ada Ananias yang diutus oleh Tuhan untuk bisa membebaskan dia. Membantu dia untuk bisa melihat. Dan dia tidak malu-malu untuk, sekali lagi, tidak malu-malu untuk bercerita tentang masa lalunya sampai dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Hebatnya Paulus itu di situ. Dia pernah berdosa, dan dia tidak malu untuk menceritakan masa lalunya yang kelam, dan sungguh dia berubah menjadi baru. Itu sebuah spiritualitas yang berpusat pada pribadi Kristus sendiri. Kemudian, yang kedua itu dia memberi kesaksian sebagai sebuah pembelaan di hadapan orang Yahudi. Itu kita bisa temukan dalam bab ke-22 ayat 1-22, Kisah Para Rasul. Itu juga Paulus tidak malu-malu untuk bercerita tentang kehidupannya. Hai saudara-saudara, dia katakan dalam bab ke-22. Dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri saya. Dia katakan demikian. Ketika orang banyak mendengarkan ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka semua orang menjadi tenang. Lalu dia mulai berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel, ya, dalam hukum nenek moyang kita. Jadi dia kembali bersaksi, bahkan dalam bab ke-22 ini, dia tidak malu-malu untuk bercerita tentang kehidupannya. Nah, ini hebatnya Paulus ini, ya. Tidak malu untuk menceritakan masa lalunya. Bagaimana dia sampai mengalami transformasi radikal untuk menjadi milik Kristus. Kemudian dalam bab ke-26, ayat 1-23, juga dia membela diri di hadapan Herodes Agripa. Ya. Sekali lagi, dia membela diri, tapi yang menjadi pokok, ya, pembicaranya adalah Kristus yang dia ikuti. Si Kristus itulah yang membuat dia berubah secara radikal. Maka secara singkat, kalau kita berbicara tentang panggilan dan pertobatan yang kiranya menjadi inspirasi spiritualitas dari Santo Paulus adalah bahwa ada proses pertobatan, ada transformasi yang penting sekali di dalam kehidupan Santo Paulus. Sekurang-kurangnya dari 3 bab dalam Kisah Para Rasul itu, ada beberapa poin yang memiliki kesamaan yang menunjukkan karakter jati diri dari Paulus dan proses transformasinya. Yang pertama adalah bahwa Paulus itu dikenal sebagai seorang yang menganiaya orang-orang Kristen dan dipanggil oleh Tuhan. Dia seorang penganiaya dan dipanggil oleh Tuhan. Kita merasa lucu, ya. Kenapa orang sekejam ini masih juga dipanggil oleh Tuhan, ya. Dan ternyata ketika Tuhan panggil dia, dia berubah dan dia menjadi lebih baik dari orang-orang yang lain. Jadi, Paulus seorang penganiaya itu dipanggil oleh Tuhan dan diubah. Yang kedua, panggilannya itu unik karena dia melihat cahaya dan menjadi buta dalam jalan menuju ke Damsyik. Kebutaannya ini, ya, membuat sifatnya yang gagah perkasa itu menjadi tidak ada apa-apanya. Jagoan yang luar biasa
ternyata menjadi tidak ada apa-apanya. Kemudian yang ketiga, Tuhan mengutus Ananias supaya bisa membantu Saulus untuk bisa melihat. Tuhan menggunakan sesama kita untuk mengubah kehidupan kita. Kadang-kadang kita menjadi buta juga dalam hidup kita. Kita butuh orang-orang tertentu yang diutus oleh Tuhan supaya bisa membuka mata kita untuk melihat. Kadang-kadang Tuhan menggunakan orang-orang tertentu, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mungkin kayak sinyal HP ya, SOS di luar jangkauan dalam mata manusia, tetapi sangat luar biasa. Kenapa? Karena justru orang-orang kecil itu bisa mengubah orang-orang yang besar untuk menjadi milik Tuhan. Ananias membuktikan ini dengan mengubah Saulus yang bisa melihat, kemudian Saulus menjadi begitu besar dan Ananias menjadi lebih kecil, tidak dikenal lagi. Yang keempat, tugas perutusan dari Paulus adalah dia menjadi saksi Kristus. Jadi dari seorang penganiaya menjadi buta, dan Tuhan pakai dia untuk bersaksi tentang Tuhan. Ini transformasi, ini pertobatan yang luar biasa. Dari melawan Tuhan, menjadi milik Tuhan, dan bersaksi tentang Tuhan. Dalam ketiga kisah yang tadi kita lihat di slide sebelumnya, Lukas menunjukkan kepada kita bahwa rancangan Tuhan itu sangat berbeda dengan rancangan manusia. Apa yang dipikirkan oleh manusia itu tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Saulus berpikir bahwa dia itu hebat, jago, bisa membunuh banyak orang. Ternyata tidak. Ternyata di hadapan Tuhan, dia tidak ada apa-apanya. Maka berhadapan dengan rancangan Allah, manusia tidak berdaya. Dan kita tadi melihat bagaimana transformasi visi Paulus itu begitu cepat. Dia yang berkobar-kobar hatinya untuk melenyapkan para pengikut Kristus, tiba-tiba dibuat tertegun, dibuat berubah secara radikal, menjadi pewarta Kristus. Ini baru namanya mujizat. Nah, dan Santo Lukas dalam Kisah Para Rasul, dia melanjutkan cerita tentang si Saulus ini. Bahwa setelah perjumpaannya dengan Yesus dalam bentuk cahaya yang begitu besar dan membutakan dia, Saulus lalu tinggal 3 hari di kota Damaskus. Ananias datang ke Damaskus dan menyembuhkan dia. Ini sekitar tahun 34 Masehi. Dan setelah dia sembuh, bisa melihat, dia lalu tinggal bersama dengan murid-murid Tuhan atau orang-orang yang sudah percaya pada Kristus. Dia tinggal bersama mereka. Kita bisa membayangkan ketika dia tinggal bersama orang-orang yang sudah percaya pada Kristus, mereka semua pasti ketakutan. Dan Lukas juga menceritakan dalam Kisah Para Rasul, semua ketakutan. Karena mereka sudah tahu, sudah mendengar apa yang terjadi di Yerusalem. Ya, nanti sebentar kita akan lihat bagaimana Barnabas itu hadir dan coba untuk meyakinkan orang-orang atau murid-murid Tuhan untuk bisa menerima Saulus di dalam hidup mereka. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia bab 1 ayat 17, dia bercerita bahwa ya, dia yang tadinya Saulus, kemudian karena berjumpa dengan kultur Helenistik atau kultur Yunani, lalu dia harus berubah nama. Saulus menjadi Paulus, ya, di bab ke-13 dari Kisah Para Rasul tadi. Ya. Lalu si Paulus ini mengatakan bahwa dia pertama-tama kemana? Dia pergi ke tanah Arab. Dan setelah itu dia kembali ke Damaskus atau ke Damsik. Nah, ketika dia berada di Damsik atau Damaskus, apa yang dia katakan? Setelah dia menjadi buta dan bisa melihat, dan dia ketika tampil di depan umum,
dia bicara tentang seorang yang namanya Yesus. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Bayangkan seorang Yahudi, kalau dia berani mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, itu sesuatu banget. Itu sesuatu banget. Di Israel, menjadi dia terang-terangan di depan umum mengatakan Yesus adalah anak Allah. Yang kedua, Yesus adalah Mesias. Yesus itu yang datang untuk membebaskan kita. Paulus juga menegaskan bahwa dia bisa berjumpa dengan Yesus, menerima Injil bukan dari orang lain, tapi dia menerima Injil oleh wahyu dari Yesus sendiri. Dalam Galatia bab 1 ayat 11 sampai bab 1 ayat 11 dan 12, dia bercerita, dia tidak terima dari orang-orang, tapi dia terima langsung dari Kristus sendiri. Nah, hal yang menarik dalam kehidupan Santo Paulus adalah bahwa perjalanan rohaninya itu dia perjalanan misioner yang pertama itu kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul bab 13 dan 14. Dia mulai dengan awalnya bersama dengan Barnabas. Barnabas pergi mengambil Paulus, pergi ke Antiokhia, dan di Antiokhia orang-orang yang percaya kepada Kristus itu disapa sebagai orang Kristen. What is the meaning of Christian? Kristen itu berarti Kristus kecil. Little Christ, Kristus kecil yang ada di tengah-tengah dunia. Kadang-kadang kita berbicara tentang Kristen, kita selalu punya asosiasi Kristen itu berarti yang gereja sebelah. Bukan. Kita semuanya adalah orang Kristen. Kita adalah Kristus kecil yang ada di tengah dunia ini. Nah, si Barnabas mengambil Paulus, membawanya ke Antiokhia, dan di sana juga Saulus itu berbicara tentang Kristus sebagai anak Allah dan juga sebagai Mesias. Dan banyak orang menjadi percaya. Dan disitulah kumpulan orang-orang percaya itu disebut sebagai orang-orang Kristen. Mereka-mereka yang percaya kepada Kristus. Jadi dari Antiokhia, kemudian mereka menuju ke Siprus, lalu ke Asia Kecil, di Anatolia Selatan, kemudian mereka kembali lagi ke Antiokhia. Di Siprus, ya, di Kisah Para Rasul bab 13 ini, di Siprus itu yang tadi saya juga sudah 3 kali mengatakan, nama Saulus itu diubah menjadi Paulus. Di sini, ya, ada satu hal yang menarik dalam Kisah Para Rasul bab 13. Karena ketika dia sudah berubah nama, ya, dia sempat memarahi dan membutakan mata Elimas, si penyihir, yang berusaha untuk menghalang-halangi dia untuk menyampaikan ajaran-ajaran. Antiokhia dilayani juga sebagai pusat kekristenan utama, tadi saya katakan sebagai pusat kekristenan yang dilayani oleh Santo Paulus. Dalam perjalanan misioner yang pertama, ada 2 peristiwa yang penting. Peristiwa penting yang pertama adalah ketika ada orang-orang dari Yerusalem pergi ke Antiokhia, dan mereka berbicara bahwa kamu kalau mau menjadi selamat, harus disunat. Kalau enggak disunat, enggak bakalan selamat. Nah, Paulus merasa bahwa pewartaannya selama itu bisa menjadi sia-sia. Maka gereja di Antiokhia lalu berpikir, kira-kira apa yang harus dilakukan? Solusi apa yang harus dilakukan untuk bisa
membantu saudara-saudara yang bukan orang-orang Yahudi, dalam hal ini orang-orang Yunani, dan juga orang-orang Romawi yang sudah percaya kepada Kristus. Kalau dikatakan bahwa hanya orang Yahudi yang bersunat, yang memperoleh keselamatan, bagaimana dengan orang-orang Yunani dan Romawi? Mereka juga percaya menerima Kristus yang sama dan percaya pada Kristus yang sama berdasarkan pewartaan dari Rasul Paulus ini. Maka mereka berkumpul, lalu berdialog, dan mengutus Paulus untuk pergi ke Yerusalem dan berbicara dengan komunitas para rasul di sana. Dan itu yang kita kenal dengan konsili pertama di Yerusalem. Masalahnya memang ya gereja sedang menata diri. Oleh karena itu kalau ada masalah-masalah seperti ini, solusi yang paling cepat adalah berbicara, berdialog. Dan Saulus dalam perjalanan juga dia tetap mewartakan Kristus. Ketika tiba di Yerusalem dia memberi kesaksian, dan setelah itu mereka mengadakan konsili, dan hasilnya adalah sederhana. Anda itu entah bersunat atau tidak bersunat, yang penting Anda menerima Kristus, Anda selamat. Kita bisa bayangkan ya, kalau seandainya tidak ada konsili di Yerusalem, kita ini juga tidak percaya pada Kristus. Karena kita bukan golongan orang Yahudi yang bersunat. Itu. Untung ada konsili pertama di Yerusalem dan membuka peluang bahwa Kristus itu membawa keselamatan untuk semua orang. Ada larangan-larangan tertentu yang diberikan oleh para rasul, tapi ini juga yang nanti menjadi sebuah gejolak baru di dalam komunitas gereja. Nah, inilah yang disebut dengan insiden yang terjadi di Antioquia. Paulus menceritakan bagaimana ia kemudian di depan umum terang-terangan mengkritik Petrus. Maka relasi antara Paulus dan Petrus menjadi tegang juga. Itu. Kenapa? Karena ada keengganan Petrus untuk makan bersama dengan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi di Antioquia. Setelah dia menerima kunjungan orang-orang Yahudi Kristen, karena secara tradisi orang-orang Yahudi itu dilarang untuk makan bersama dengan orang-orang Helenis atau orang-orang Yunani atau orang-orang Roma atau orang-orang yang bukan Yunani. Paulus ketika melihat Petrus bertingkah seperti ini, dia langsung menegur. Ya, dia tegur Paulus tegur Petrus. Ya, dia mengatakan, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Kita bisa lihat dalam Galatia bab 2 ayat 11 dan 14. Bahkan Paulus juga sempat menegur Barnabas, rekan seperjalanannya, bahwa Barnabas kau itu ikut-ikutan sama si Petrus itu. Ya. Jadi dalam komunitas ya tidak semuanya seperti jalan tol. Ada saja insiden tertentu yang itu. Tapi apakah Petrus juga marah sama Paulus? Tidak. Petrus bisa menyadari itu. Petrus bisa menerima keadaan karena apa? Karena dia orang Yahudi. Dan ketika bersama dengan orang-orang Yahudi, dia bertingkah seperti itu. Ya. Tapi itu bukan berarti dia tetap memihak orang-orang Yahudi. Perjalanan misi yang kedua, ya. Perjalanan misi yang kedua juga menarik, ya. Setelah ada insiden kecil antara Paulus dan Petrus, ya, lalu terjadi juga ada pertikaian ya, yang terjadi, yaitu menyangkut Yohanes Markus. Maka akhirnya Markus ditinggalkan dan Paulus ditemani oleh Silas. Semua jelas dalam kisah para rasul. Maka mereka melanjutkan perjalanan seperti apa? Mereka berangkat sekitar tahun 49 Masehi dari Antioquia menuju ke Syria, kemudian ke Kilikia, dan tiba di Galatia. Kemudian di Listra, Timotius bergabung dengan mereka, kemudian mereka menyeberang ke Frigia, kemudian ke Misia, lalu bergabung dengan Lukas di Troas. Kemudian ya dalam suatu penglihatan ada ajakan menyeberanglah ke sini, ke Makedonia. Maka Paulus juga ya menyeberang ke Makedonia, kemudian ke Filipi,
kemudian ke Tesalonika, Berea, Athena, Korintus, ya. Semua yang kita baca dalam Kisah Para Rasul. Dia tinggal selama 1,5 tahun di Korintus, ya, di rumah sepasang suami istri Aquila dan Priscilla di Kisah Para Rasul bab 18. Kenapa di Korintus, ya? Karena di Korintus itu orang-orangnya sedikit beda. Hidup mereka tadinya dalam kekelaman. Maka Paulus berusaha untuk bisa menyadarkan mereka, ya, berusaha untuk bisa mengubah mereka untuk bisa betul-betul menjadi serasi atau menjadi layak di hadapan Tuhan. Kemudian perjalanan misi yang ketiga. Perjalanan misi yang ketiga itu, ya, setelah tinggal di Antioquia beberapa saat, Paulus lalu pergi ke Galatia, ke Filigia, ya, untuk bisa menopang kembali gereja-gereja atau jemaat-jemaat yang dulu dia sudah memberikan pewartaan Injil. Kita bisa lihat di bab 18 dari Kisah Para Rasul. Kemudian dia sempat berkeliling di wilayah barat di Bitinia, tiba di Efesus melalui perjalanan darat. Kemudian dari Efesus dia menulis surat pertamanya kepada orang-orang di Korintus tahun 54 dan surat kedua tahun 57. Setelah 3 tahun berada di Efesus, Paulus kemudian mengunjungi Asia Kecil dan Yunani. Kemudian mendahului Lukas berlayar ke Troas disertai dengan murid-muridnya atau para pengikutnya. Dan akhirnya dia kembali ke Yerusalem dan bertemu dengan Yakobus yang saat itu adalah uskup di Yerusalem. Nah, kita lihat 3 perjalanan misionaris yang luar biasa. Dia melebihi ke-12-an dari Yesus. Ya. Ke-12 tentu. Yudas Iskariot sudah keluar dari grup, tapi ada Matias yang masuk dan bergabung. Jadi para rasul, ya, meskipun mereka juga diceritakan menyebar kemana-mana, ya, tinggalkan Yerusalem lalu pergi kemana-mana, Santo Thomas ke India, Santo Yakobus sampai ke Compostela di Spanyol, ya. Oh, banyak cerita seperti itu. Tapi dari mereka semua, sosok Paulus ini lebih sempurna. Dia melakukan perjalanan misioner kemana-mana dan membuat banyak orang, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani dan Romawi, itu menjadi percaya kepada Kristus. Ini spiritualitas Injili yang dia sebarkan kepada orang-orang yang ada di daerah-daerah yang dia kunjungi. Kisah Para Rasul akhirnya mencatat bahwa Paulus telah ditangkap, lalu sempat ke Kaisarea, kemudian dibawa ke Roma, karena dia adalah warga negara Roma, dia dibawa ke Roma, dan ada kapal yang terdampar di Malta, kemudian dia sempat bertemu dengan sosok tertentu seperti Publius, kemudian orang-orang menyambut dia dengan gembira, dan setelah 3 bulan di Malta, melanjutkan perjalanan ke Roma sekitar tahun 60. Dan dia tinggal di sana selama 2 tahun di dalam rumah. Ya, sebetulnya dia ditahan, tapi dia akhirnya tinggal di rumah sendiri. Dan dia juga masih mengumpulkan orang-orang Yahudi untuk memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan akhirnya Paulus menghabiskan sekitar 6 tahun dalam masa pelayanannya terhadap orang-orang tahanan dalam penjara. Dia akhirnya wafat, tadi sudah dikatakan, wafat sekitar tahun 67. Nah, dari sosok Paulus ini kita belajar banyak dari surat-suratnya, dari cerita-cerita yang diberikan oleh Santo Lukas dalam Kisah Para Rasul. Saya mengambil di sini hanya beberapa perkataan yang menunjukkan spiritualitas dari Santo Paulus yang begitu luar biasa. Hal yang paling pertama adalah saya coba ambil dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 2. Ketika komunitas di Antioquia, mereka sedang berdoa, lalu Roh Kudus berkata, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Nah, ini benar-benar menjadi sebuah momen yang penting. Khususkan Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan.
Dan tugas yang ditentukan itu apa? 3 kali perjalanan misioner. Dia berjalan kemana-mana untuk mewartakan Injil. Dan sambil mewartakan Injil, dia juga dilempari batu, dia juga ditolak. Ya, kita ingat ya, di Athena, bagaimana dia menggebu-gebu, berbicara tentang Kristus, semua orang tepuk tangan, tapi ketika dia mengatakan tentang kebangkitan, orang mati, semua orang bubar. Hanya ada 1-2 yang tetap setia mendengar ya, perkataan dia. Tapi sebagai seorang misionaris, dia menunjukkan dirinya dalam suka dan duka dan lain sebagainya. Dan dia juga bersaksi bahwa ini adalah tugas khusus yang diberikan. Maka dia tidak memberatkan orang. Dia hidup dari keringatnya sendiri. Jadi di samping mewartakan Injil, dia juga bekerja supaya hidup dari keringatnya sendiri. Ini betul-betul seorang misionaris yang hebat. Kutipan yang kedua dari 1 Korintus bab 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Kalau kita kembali ke poin pertama di atas, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah ditentukan bagi mereka, kutentukan bagi mereka. Lalu jawaban pastinya ada di sini. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri atau untuk menyombongkan diri. Sebab itu adalah keharusanku, tugasku, tanggung jawabku untuk mewartakan Injil. Dan dia wujudkan dalam perjalanan-perjalanan misioner. Bahkan dia mengatakan, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Satu lagi dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 22. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Paulus sudah tahu, setelah dia melakukan 3 kali perjalanan misioner, kemudian dia berpamitan, dan dia mengatakan, saya pergi ke Yerusalem sebagai tawanan roh. Tapi dia akhirnya menjadi tawanan beneran. Kenapa dia ditawan? Karena dia mengatakan, Kristus itu sudah wafat, dan dia bangkit. Karena Kristus itu sungguh-sungguh anak Allah. Karena Kristus adalah Mesias yang menyelamatkan. Orang-orang Yahudi keras kepala itu. Ya. Tapi Saulus juga tidak mau tahu. Dan sebagai tawanan roh, dia ke Yerusalem dan dia mengaku, saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Kemudian, dalam suratnya yang kedua pada Timotius, dia katakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudaraku, ini penting. Paulus itu menderita. Dilempari dengan batu, dicaci maki, dibuli, masuk keluar penjara, tadi tawanan roh. Tetapi dia tidak pernah mundur. Dia tidak pernah mengatakan, ngapain buang-buang waktu. Wasting time untuk siapa yang namanya Yesus itu ya. Dia tidak pernah berpikir sampai di sana. Bahkan dia merasa bangga dan mengatakan pada Timotius, anaknya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, garis finish. Dan yang terpenting di sini, aku telah memelihara iman. Sampai tuntas imannya kepada Kristus. Sampai mati menjadi martir, dia tetap mengimani Kristus. Itu spiritualitas. Spiritualitas Kristian itu berpusat pada Kristus sendiri. Maka saudara-saudariku, para suster, mari kita belajar dari Santo Paulus. Pertama, transformasi radikal. Dari kisah-kisah tentang pertobatan atau tentang panggilannya, sebanyak 3 kali dalam Kisah Para Rasul, kita menangkap ide ini. Transformasi radikal.
terang Kristus yang bangkit itu berhasil mengubah kebutaan hidupnya. Maka dia juga akhirnya berubah dari hidup yang lama sebagai Saulus menjadi Paulus, manusia yang baru. Kita juga dipanggil untuk bisa memiliki yang namanya metanoia, yang namanya transformasi yang radikal dalam hidup kita. Seperti Santo maka kita yang mengikuti Kristus juga harus ikut bertransformasi di dalam kehidupan kita. Kita perlu berubah. Let us change. Ya, let us change. Mari kita berubah. Mari kita bertransformasi. Mari kita dari Saulus menjadi Paulus, dari Simon menjadi Petrus. Kenapa? Karena hidup baru dalam Kristus itu menjadi sangat sempurna. Yang kedua, Santo Paulus itu konsisten dalam iman. Slide sebelumnya, di bagian akhir ini dikatakan, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dia konsisten dalam imannya kepada Kristus. Tadi malam saya bicara tentang orang-orang Katolik yang bermental bekitot. Orang bermental bekitot itu seperti apa? Malu buat tanda salib. Coba di restoran. Restoran umum sekarang masa pandemi jadi susah ya. Tapi coba ada yang masih ke restoran. Berani enggak buat tanda salib? Naik busway. Berani enggak buat tanda salib? Malu. Itu bekicot. Para atlet ketika saya ingat dulu zaman-zaman dulu ya, Susi Susanti begitu menang langsung dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Wah, semua orang tepuk tangan itu. Itu orang tidak malu sebagai orang Kristen. Kalau kita sebagai little Christ, orang Kristen, jangan malu dong. Buatlah tanda salib. Saya kalau naik kendaraan, naik pesawat, duduk, saya tidak malu dengan yang di samping saya siapa. Masa bodoh, saya berdoa. Itu. Ya. Jadi dia konsisten dalam iman. Sekali Yesus, tetaplah Yesus selamanya. Dalam Galatia bab 2 ayat 20, dia katakan begini. Paulus katakan begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, mantap sekali ini. Silakan dicatat itu. Galatia bab 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Malu dong kalau Kristus hidup dalam kita, lalu kita begini-begini saja. Kristus hidup dalam kita, lalu kita begitu kecewa dalam masa pandemi ini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi, Yesus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri untuk aku. Aduh, super banget ini Paulus ini. Galatia bab 2 ayat 20, saudara-saudara. Maka kata terakhir dari saya adalah, mari kita menjadi serupa dengan Paulus bagi Kristus. Amin. Pas jam 9.